Selamat siang Pak D, Om Swastiastu. Swastiastu, selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu. Mungkin saya memerlukan waktu untuk berbincang-bincang dengan Pak D. Kebetulan saya adalah salah satu guru penggerak di Angkatan 9. Hari ini saya meminta kesempatan dengan Pak D selaku kepala sekolah saya juga untuk berdiskusi mengenai dilema etika dan rujukan moral. Silakan Pak D. Kebetulan saya tidak ada tugas luar, jadi bebas hari ini. Terima kasih. Mungkin ini ada beberapa list pertanyaan Pak D. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak D dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Terima kasih Pak D. Terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral ya, bagaimana saya bisa mengidentifikasi tentunya dengan menganalisis permasalahan atau kasus yang terjadi ya, dan sesuai dengan pemahaman saya pada kasus dilema etika itu kita dihadapkan dengan dua pilihan di mana kedua-duanya mengandung nilai kebenaran atau nilai kebaikan. Jadi kalau kasus yang terjadi kemudian saya analisis dua pilihan ini mengandung nilai kebenaran, kedua-duanya mengandung nilai kebenaran, itu berarti saya simpulkan itu merupakan kasus dilema etika. Selanjutnya kalau saya dihadapkan dengan dua pilihan, satu mengandung nilai kebenaran, kemudian yang satu lagi pilihan yang satu itu sudah pasti merupakan kesalahan, itu tidak sesuai dengan norma kebajikan, itu saya simpulkan merupakan rujukan moral. Demikian berarti. Ya, berarti dilema etika dan rujukan moral itu dua hal yang berbeda. Ya. Pak D, selama ini ketika Pak D mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, apa yang Pak D lakukan? Jadi fokusnya adalah kasus dilema etika, gitu ya, karena kedua-duanya mengandung nilai kebajikan atau kebenaran. Nah, untuk penyelesaian kasus ini saya menerapkan mulai dari 4 paradigma dilema etika, kemudian saya lanjut dengan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir dianalisis dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ya. Berarti di situ ada fokusnya pada 4 model paradigma, kemudian ada 3 prinsip berpikir, kemudian ada 9 alur, sehingga nanti bisa mencirikan bahwa itu dilema etika. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak D lakukan selama ini untuk kasus-kasus tertentu? Nah, secara umum ya, pertama tentunya saya harus menganalisis kasus itu, kemudian identifikasi, pastikan kasus itu termasuk kategori yang mana. Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kalau langkah identifikasi itu sudah jelas, baru saya lanjut dengan apa yang saya paparkan di pertanyaan yang kedua tadi. Berarti perlu identifikasi secara khusus. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Pak D selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai sebuah kasus? Nah, selama ini menurut pemikiran saya gitu ya, hal yang efektif yang membantu dalam mengambil keputusan terutama pada kasus dilema etika itu adalah bagaimana kita membangun, menciptakan komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang kita selesaikan. Berarti di situ ada kolaborasi juga Pak D ya? Ya, pasti dengan menyelesaikan dengan komunikasi, ya. Kemudian kolaborasi itu akan diperoleh hasil yang setidaknya ya, tidak ada yang rugi. Ya, berarti komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Pak D sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan? Sebenarnya kalau dicari secara umum banyak ya, tetapi kalau saya boleh fokus ke satu tantangan ya,
bisa saya sampaikan bahwa untuk kasus penyelesaian dilema etika, tantangannya adalah bagaimana keputusan itu mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus. Paling tidak tidak ada pihak yang terlibat dalam kasus itu merasa dirugikan. Kalau bisa kan semua pihak Kita kemudian ya. Jadi keduanya merasa dipuaskan. Ya. Atau paling tidak seperti tadi, tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Jadi tantangannya itu membuat semua pihak, siapapun yang terlibat dalam kasus itu merasa dipuaskan dengan keputusan yang kita ambil. Itu ya tantangan beratnya. Ya, tantangan terberat menyamakan ya. Artinya tidak ada timbul keberpihakan lah seperti itu. Langsung selanjutnya, Pak D, apakah Pak D memiliki sebuah tata kelola ataukah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kemudian bagaimana menyelesaikan, apakah di tempat ataukah memiliki sebuah strategi berupa bentuk atau prosedur yang mungkin Pak D sudah rancang? Untuk secara umum ya, saya tidak membuatkan jadwal gitu ya. Tetapi begitu ada kasus muncul, apakah itu dilema etika, dudukan moral ya, terutama dilema etika, maka penyelesaiannya walaupun tidak bisa saat itu juga, prosedurnya sesuai dengan yang saya sudah sampaikan di pertanyaan nomor 2. Jadi secara umum tidak ada jadwal, ya. Jadi sifatnya insidental. Begitu ada muncul kasus, kita analisis, kita sudah pasti menemukan kasusnya apa, kategori apa, baru kita selesai. Berarti sifatnya urgensi. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak D dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Nah, untuk personil gitu ya, personil yang membantu khusus, saya pikir itu tidak ada, karena saya dalam menyelesaikan kasus itu berkomunikasi dengan banyak pihak. Jadi tidak ada fokus ke satu orang. Walaupun seseorang itu punya peran lebih, itu saya tidak anggap menjadi faktor penentu bagaimana saya menyelesaikan. Tetapi yang lebih menentukan menurut saya itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi, kembali lagi komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi itu faktor yang menentukan. Ya. Di samping itu juga bagaimana saya melakukan pengelolaan emosi pada saat menyelesaikan permasalahan, sehingga penyelesaian atau pengambilan keputusan itu tidak dilatar belakangi oleh emosi sesaat dari diri saya. Demikian Pak. Berarti ada 2 poin ya, komunikasi sama pengelolaan emosi. Sehingga nanti Pak D ketika mengambil keputusan itu dengan pikiran yang jernih. Kemudian yang terakhir Pak D, dari pertanyaan awal sampai terakhir, ada nggak sebuah refleksi pembelajaran yang Pak D petik dari selama Pak D menjadi pimpinan di SMP 4 ini pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, ataukah mungkin pernah menemukan rujukan moral? Terkait dengan pengalaman bagaimana saya menyelesaikan kasus dilema etika ataupun rujukan moral, selama ini saya lebih banyak ke dilema etika ya, apalagi saat di kelas gitu ya. Jadi hal yang menjadi pelajaran atau hikmah yang bisa saya ambil itu adalah bagaimana saya bisa memilih, mengatur komunikasi, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat ya, supaya bisa menyelesaikan permasalahan dengan pilihan keputusan yang seakan-akan berada di tengah itu, jadi tidak memihak ke salah satu dari pihak yang terlibat. Jadi kembali ke komunikasi gitu ya. Jadi kita bagaimana komunikasi itu yang kita lakukan supaya efektif lah menyelesaikan kasus yang terjadi.
Kemudian saya juga dari pengalaman itu belajar bagaimana mengelola emosi saya. Sebab dalam suatu kasus kadang-kadang pihak-pihak yang terlibat itu kadang-kadang memancing emosi saya selaku pimpinan karena merasa sangat benar. Hanya merasa sangat benar sehingga kadang-kadang sampai menyepelekan perasaan orang gitu ya, perasaan orang lain karena itu manusiawi sebenarnya ya. Cuma di sanalah tantangan saya bagaimana kita mengolah emosi sehingga kita tetap bisa fokus ke penyelesaian masalah, tidak diganggu oleh pancingan-pancingan emosi kan gitu Pak. Ya berarti di situ dari pengalaman Pak Dis saya bisa menangkap bahwa kita sebagai pimpinan itu adalah orang yang dicari untuk mencarikan jalan tengah solusi. Kemudian kita di situ juga dilatih mengelola emosi, karena manusiawi seperti Pak Ade katakan, kita pasti akan terpancing dalam tanda kutip dengan kasus-kasus tertentu. Jadi setidaknya dilema etika ataupun rujukan moral ini sebenarnya memberikan kita sebuah treatment untuk mengelola emosi kita sebagai seorang pemimpin. Kurang lebih ya. Jadi anggaplah permasalahan yang kita hadapi khususnya dilema etika kalau butuhkan moral kan lebih gampang kita selesaikan. Betul. Sudah pasti yang melanggar aturan yang bujukan moral. Itu dilema etika itulah anggap saja bahasa singkat mendewasakan diri saya. Terima kasih Pak D atas waktunya. Ini sangat menginspirasi, penuh makna. Artinya kita dari calon guru penggerak itu banyak mendapat wawasan dari para pimpinan, termasuk Pak D bagaimana, karena setiap sekolah kan pasti beraneka ragam kasus yang dialami, terutama di dilema etika ketimbang bujukan moral. Kalau bujukan moral kan kita tahu bahwa sudah melanggar aturan dia bujukan moral seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak D. Sama-sama Pak D. Mudah-mudahan bisa membantu kegiatan pembelajaran di Diklat calon guru penggerak. Terima kasih sama-sama Pak D. Swastiastu Pak Putu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi sebenarnya mengenai permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Pak Putu alami berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Mungkin pertanyaan pertama saya sampaikan, selama ini Pak Putu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti apa saat mengidentifikasi? Yang pertama ketika yang menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral, kita lakukan beberapa tahapan identifikasi. Yang pertama kita pahami dulu permasalahan yang terjadi. Dan yang kedua kita lakukan pengumpulan data-data yang pernah dia lakukan ke wawancara, lokasi, sehingga betul-betul kita paham dulu terhadap persoalan itu. Kalau seperti itu berarti kita identifikasi kita lihat bagaimana permasalahan itu, kita pahami apa sih yang menjadi akar permasalahan. Yang kedua, selama ini bagaimana Pak Putu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, melanjutkan apa yang dia sampaikan di poin pertama, bahwasanya ketika terjadi permasalahan kaitannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral, itu setelah kita memahami permasalahan tersebut, kita lakukan penyelesaian sesuai dengan akar masalah yang sudah kita yakini. Kita tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, apalagi memenuhi kepentingan semua pihak. Namun kita tetap berfokus pada akar masalah, sehingga permasalahan itu terselesaikan sesuai dengan akar masalah itu sendiri. Meskipun kita yakini dan pengalaman ada pihak-pihak yang merasa belum
puas. Ya, belum puas. Berarti dari akar permasalahan artinya kita mengambil keputusan mendominasi ke arah yang lebih baik ya. Gini, ketika kita melakukan pengambilan keputusan, tentu kita arahkan kepada solusi dari akar masalah. Solusi terbaik. Tanpa kita melihat ini punya kepentingan, pihak lain lebih besar kepentingannya, atau ini lebih dekat dengan kita, ini yang agak enggak. Karena yang meyakini ketika kita menyelesaikan permasalahan, betul-betul menyelesaikan akar masalah itu sendiri, maka kedepannya akan lebih baik. Nah, ketika kita tidak memahami apa sebenarnya akar masalahnya, kita selesaikan, kadang timbul masalah baru lagi. Nah, artinya dari masalah itu muncul masalah baru jadinya. Artinya nanti lebih orientasinya kebujukan moral jadinya, bukan dilema etika. Berarti dari hal yang sudah Pak Putu sampaikan, lalu bagaimana langkah yang diambil selama ini berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang pernah dialami Pak Putu sebagai kepala sekolah? Beberapa permasalahan yang pernah terjadi itu, langkah-langkah yang kita lakukan setelah tadi kita sudah pahami dan lakukan pengumpulan data, ada yang kita selesaikan dengan cara tatap muka dengan yang bersangkutan saja. Ya mungkin sifatnya biasanya yang kaitannya dengan dilema etika itu agak kita penyelesaiannya pada yang bersangkutan, kita tidak membuka. Kemudian ada juga yang bisa kita selesaikan lewat musyawarah. Sehingga terakhir harapannya adalah keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Artinya dia mendapat sebuah keputusan yang tidak orientasinya tidak seolah-olah memojokkan yang memiliki masalah. Itu yang kita hindari. Artinya kita memberikan solusi ya, sehingga secara bertahap mungkin dia akan berubah perilakunya. Ya berarti kita bisa kaitkan dengan seperti coaching kita nih, coaching akademik itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Putu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita lakukanlah ketika kita mampu membangun komunikasi dengan semua pihak terkait. Itu paling efektif. Karena ketika kita bisa memposisikan diri yang sama dengan yang punya masalah, kita bisa tahu sebenarnya dari pihak ini apa masalahnya, pihak yang lain apa, sehingga ketemu akar masalahnya. Intinya yang paling efektif itu ketika kita mampu setara dengan yang punya masalah. Berarti poinnya adalah komunikasi dan posisikan diri pada orang ataukah lawan bicara yang mengalami kasus tersebut. Artinya bisa merasakan ya bagaimana posisi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Putu alami yang berkaitan dengan tantangan pengambilan keputusan? Kan tidak serta-merta diterima. Tantangannya itu lebih banyak kepada bagaimana kita mengumpulkan data-data sehingga betul-betul kita paham. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu kepada komitmen kita untuk menyelesaikan masalah sesuai akar masalah. Tidak ada kepentingan sampingan lainnya yang mengganggu. Itu sebenarnya tantangannya. Sehingga setelah itu diputuskan kita bisa bertanggungjawabkan. Yang sangat kita hindari itu jangan sampai ada berat sebelah, atau memihak, keberpihakan. Keberpihakan. Kita ingin keberpihakan pada semuanya, pada salah satu individu. Artinya kan arah ke paradigmanya berarti kita memilih dari model-model tersebut yang berkaitan artinya untuk semua orang, tidak individu, dengan beberapa prinsip yang alur yang kita ambil keputusan kan perlu secara matang kita menentukan. Kemudian apakah Pak Putu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Putu menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan ataukah memberikan solusi? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Putu lakukan? Yang pertama, kita tidak punya jadwal khusus. Jadi itu cenderung kita utamakan adalah melihat sejauh mana urgensinya.
Nah, ketika ada permasalahan, kita bisa langsung terlibat langsung. Tapi ketika memang harus perlu proses, terutama kaitannya dengan pengumpulan data-data, supaya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, nah itu perlu proses. Tidak ada jadwal yang khusus. Yang kedua, prosedurnya tentu di sekolah kan ada manajemen. Kita gunakan do manajemen. Nah, ketika prosedur itu udah jalan, ternyata ada hambatan, maka kita harus masuk. Kita selaku atasan harus masuk untuk bisa ikut bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan oleh atasan yang nantinya dilaksanakan oleh semua pihak. Iya, betul. Berarti kan kalau kita tarik kesimpulan tadi bahwa urgensi dan insidental ya. Karena kan tidak untuk sebuah kasus itu agak sulit kita menjadwalkan. Kemudian tadi prosedurnya seperti tadi kan bisa kita langsung ataukah yang berkaitan dengan data biar konkret ketika ada yang bertanya kok pengambilan keputusan seperti ini ada data yang mendukung seperti itu. Artinya tidak arahnya kebujukan moral jadinya. Data yang menguatkan apa yang kita ambil keputusannya. Kemudian niki yang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Putu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau orang tertentu tidak ada, semua orang, semua pihak itu sangat membantu. Kemudian faktor yang paling membantu adalah mulai dari komitmen diri. Nah, komitmen diri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Faktor yang kedua adalah kebersamaan, kolaborasi kita dengan teman-teman. Karena kita yakini ketika kita mampu berkolaborasi dengan teman-teman, maka masalahnya akan cepat terbentuk. Ketimbang kita mendengarkan salah satu pihak atau lebih cenderung ke rujukan moral, kadang secara aturan itu tidak mungkin tepat, tapi akhirnya tidak bisa diterima oleh semua pihak. Berarti kan tidak ada artinya faktor di situ, mungkin lebih kita ke bagaimana kita menarik berdasarkan mungkin ya kalau kita dari banyak orang kan tidak keberpihakan, karena kalau kita lihat di dilema etika kan ada uji legalnya. Jika uji legal sudah dilanggar, berarti orientasinya bisa kebujukan moral ataukah tidak dikatakan lagi pengambilan keputusan karena stop sampai di situ. Makanya dengan berkolaborasi kita bisa ya masukan-masukan. Kadang-kadang kan di kondisi kita berpikiran seperti ini, ketika kolaborasi ada yang memberikan saran, ternyata oh ini yang kita perlukan seperti itu. Berarti intinya di situ adalah kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir Pak Putu, dari semua hal yang telah Pak Putu sampaikan, pembelajaran apa yang Pak Putu petik dari pengalaman Pak Putu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang pertama itu bahwa kita harus bisa atau selalu punya kemampuan untuk mendengarkan. Karena yang kita selesaikan adalah manusia, maka kita harus mendengarkan. Pelajaran yang kedua penting sekali bahwa kita memposisikan diri. Jangan sampai menghadapi permasalahan khususnya kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral, itu jangan sampai kita kaku memposisikan diri, artinya kita atasan, yang bersangkutan bawahan. Itu tentu akar masalahnya akan tidak akurat kita temukan. Bahkan mungkin hanya untuk menyenangkan atasan saja. Jadi pelajaran untuk memposisikan diri. Berarti tadi memposisikan diri dan bagaimana di situ kita mendengarkan. Karena terkadang ya kita tidak pungkiri kita jarang mendengarkan. Lebih banyak langsung mengomentari. Mungkin dengan mendengarkan secara psikologis yang memiliki masalah itu menjadi tenang, nyaman. Nah, terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang mengenai dilema etika dan rujukan moral. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.